Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailia Dinda Maulidina. Dan saya Lailatul Abiyat. Oke, video kali ini kita akan menjelaskan tentang Indonesia masa Orde Lama dan Orde Baru. Oke, yang pertama adalah kondisi politik Indonesia pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama ini, kondisi politik dibagi menjadi dua periode, yaitu periode 1945 hingga 1959 dan periode 1960 sampai dengan 1966. Periode yang pertama adalah periode 1945 sampai dengan 1959. Tahun 1945, pada saat sejak negara Indonesia diproklamasikan merdeka pada tanggal 17 Agustus, babak baru tatanan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia dimulai sebagai sebuah negara yang baru. Maka dibentuklah suatu landasan yang pertama dan utama yang diletakkan adalah dasar negara Indonesia, konstitusi negara, dan pimpinan negara. Pada sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945, ditetapkanlah Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang dalam pembukaannya menyebutkan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam sidang ini pula, Soekarno ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, pada periode ini, konfigurasi politik Indonesia adalah konfigurasi politik demokratis yang dicirikan dengan demokrasi liberal. Pada awalnya, sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem presidensial. Kemudian, dengan diterbitkannya Maklumat Pemerintah Nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945, terjadilah perubahan signifikan, yaitu dari sistem pemerintahan presidensial ke sistem pemerintahan parlementer. Nah, kondisi ini ditandai dengan dominasi partai-partai politik yang menyebabkan lemahnya eksekutif, sehingga pemerintah senantiasa jatuh bangun dan keadaan politik berjalan tidak stabil. Kondisi ini berlangsung sampai tahun 1949. Pergolakan politik dalam negeri serta kedatangan kembali penjajah Belanda yang menimbulkan perjuangan secara fisik dalam kurun waktu 1945 sampai 1950 tidak banyak hal yang dapat dilaksanakan karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya, pada pemberlakuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau lebih dikenal dengan Konstitusi RIS sebagai konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia sejak 27 Desember 1949, yakni diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat hingga diubahnya kembali bentuk negara federal RIS menjadi Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Hierarki perundang-undangannya adalah undang-undang federal, undang-undang darurat, dan peraturan pemerintah. Periode yang kedua yaitu pada tahun 1960 hingga 1969. UUDS 1950 sejak semula dimaksudkan untuk berlaku, yakni berlaku sampai ditetapkannya UUD baru oleh konstituante bersama-sama dengan pemerintah sesuai dengan pasal 134 UUDS 1950. Kemudian pada tahun 1953, pemerintah bersama DPR menyetujui Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
untuk anggota konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Pemilu pertama diselenggarakan pada tahun 1955 dengan 2 kali pemungutan suara, yaitu untuk anggota DPR dilakukan pada bulan September 1955 dan untuk anggota konstituante pada bulan Desember 1955. Nah, kegagalan Dewan Konstituante menyusun konstitusi permanen untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia menyebabkan keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang memerintahkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950 serta pembubaran Dewan Konstituante serta akan segera membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Nah, Dekret Presiden 5 Juli 1959 ini telah menjadi gong penutup bagi kehidupan demokrasi liberal yang menganut sistem demokrasi parlementer. Sejak dikeluarkannya dekret itu, dimulailah jenggam otoritarian dalam kehidupan politik di Indonesia di bawah bendera demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin akan mengolah proses pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat dan berdasarkan semangat gotong royong. Implikasi sistem ini dijabarkan dalam amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang diberi nama Manifesto Politik atau Manipol, yang perinciannya secara sistematis dikenal dengan akronim USDEK. Selanjutnya adalah kondisi politik Indonesia pada masa Orde Baru. Landasan formal dari periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan ketetapan MPRS dalam usaha-usaha untuk meluruskan kembali terhadap penyelewengan Undang-Undang Dasar yang terjadi dalam demokrasi terpimpin telah diadakan sejumlah tindakan kolektif. Ketetapan MPRS nomor Romawi 3 tahun 1963 yang menetapkan masa jabatan presiden seumur hidup untuk Insinyur Soekarno telah dibatalkan dan jabatan presiden kembali menjadi jabatan efektif setiap 5 tahun. Ketetapan MPRS nomor 19 tahun 1966 telah menentukan ditinjaunya kembali produk-produk legislatif dari masa demokrasi. Terpimpin atas dari dasar itu Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 telah diganti dengan suatu undang-undang baru nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, yakni yang menetapkan kembali ke asas kebebasan badan-badan pengadilan. Pada hakikatnya, Orde Baru merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 atau sebagai koreksi terhadap penyelengan yang mendalam untuk melaksanakan kehidupan bernegara sesuai dengan aspirasi masyarakat. Jawaban dari tuntunan terdapat pada 3 ketetapan sebagai berikut. 1. Pengukuhan tindakan pengemban supersemar yang membubarkan PKI dan ormasnya. 2. Pelarangan paham dan ajaran komunisme atau marxisme-leninisme di Indonesia. 3. Pelurusan kembali tertib konstitusional berdasarkan Pancasila dan tertib hukum. Orde Baru merupakan istilah bagi pemerintah yang dijalankan Presiden Soeharto karena dalam masa ini hanya Soeharto yang menduduki jabatan sebagai presiden. Orde Baru pernah sangat sentralistis dalam fase waktu terpanjang sejarah Republik Indonesia yang berawal dari perjalanan karir politik Jenderal Soeharto yang secara resmi dimulai tanggal 11 Maret 1966.
ketika Presiden Soekarno menandatangani surat perintah 11 Maret atau Super Semar dengan maksud yaitu memberikan kekuasaan kepada Letjen Soeharto. Selanjutnya adalah proses peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Pada tanggal 16 Oktober, Maijen Soeharto telah dilantik menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat, sehingga pangkatnya naik menjadi Letnan Jenderal Soeharto. Letnan Jenderal Soeharto menawarkan kesepakatan demi terselesaikannya permasalahan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah mengatasi krisis politik. Presiden Soekarno mengadakan sidang kabinet pada tanggal 11 Maret 1966. Nah, pada sidang ini berisi tentang pembubaran PKI dan pemusnahan dari negeri Indonesia. Selanjutnya hal yang terjadi yakni terjadinya perbedaan pendapat antara Presiden Soekarno dan Letnan Jenderal Soeharto mengenai penyelesaian krisis yang sedang terjadi. Selain itu, pergolakan masyarakat semakin menjadi-jadi dengan tujuan meminta tuntutan agar segera dibubarkannya PKI. Sehingga hal ini membuat keresahan Presiden Soekarno semakin bertambah. Dalam hal ini, Soeharto mau membubarkan PKI dengan perjanjian bahwasanya Letnan Jenderal Soeharto dapat mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengawal jalannya pemerintahan. Pendapat Soeharto tersebut langsung disampaikan melalui 3 perwira tinggi TNI yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden Soekarno. Setelah disampaikan kepada Presiden Soekarno, kemudian dibuatlah konsep surat perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto. Dan surat perintah itulah yang kita kenal dengan Super Semar. Surat perintah 11 Maret. Super Semar ini menjadi penting karena kelahirannya menjadi arus balik berbagai kebijakan dalam negeri. Dengan adanya Super Semar, menandai bahwa merosotnya kekuasaan Presiden Soekarno dan makin naiknya kekuasaan Letnan Jenderal Soeharto. Bersamaan dengan itu, terjadi pula arus balik arah perpolitikan Indonesia dari sipil ke militer. Dari arah kerakyatan menjadi berkiblat ke elit politik dan menjadi modal asing. Pada tanggal 11 Maret 1966 di Istana Bogor, Bung Karno sebagai presiden sekaligus pimpinan tertinggi angkatan bersenjata, pimpinan besar revolusi dan mandataris MPRS menandatangani sebuah surat perintah harian yang menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dengan maksud demi terjaminnya kemandanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintah dan jalannya revolusi. Selanjutnya, surat perintah harian itu berbunyi tidak lama kemudian setelah penandatanganan Super Semar. Politik Indonesia menjadi berubah drastis seperti pembubaran Partai Komunis Indonesia, pengaturan keanggotaan partai, menangkap belasan menteri, menyingkirkan orang-orang yang pro Bung Karno, dan bahkan mencabut kursi kepresidenan. Yang lebih parahnya lagi, terjadi pembantaian massal yang berlangsung antara pekan ketiga bulan Oktober, bulan Desember 1965. Dan setelah itu, berbagai kekuatan sipil dan militer saling menopang untuk menghabisi hidup sekian banyak orang tanpa proses pengadilan. Selanjutnya, perbedaan kebijakan politik masa Orde Lama dan Orde Baru. Orde Lama merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno sejak 1945. Sedangkan Orde Baru merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto sejak 1966. Istilah Orde Lama sebenarnya baru muncul ketika pemerintahan Soeharto yang merujuk pada kejayaan pemerintahan Soeharto. Perbedaan pemerintahan dan pemimpin menunjukkan adanya perbedaan dalam
dan kebijakan pemerintah. Berikut merupakan perbedaan Orde Lama dan Orde Baru. 1. Bidang politik. Perubahan pemimpin dan era pemerintahan dalam sebuah negara bisa mengubah hal-hal terkait bidang politik, meskipun dalam sebuah negara menganut ideologi dan menggunakan peraturan yang sama. Pemimpin yang berbeda akan menggunakan cara yang berbeda dalam menjalankan politiknya. Hal tersebut juga terjadi di Indonesia ketika Orde Lama atau pemerintahan Insinyur Soekarno. Masyarakat Indonesia masih terbuai dalam kenikmatan kemerdekaan. Masih banyak sekali ditemukan warga Indonesia dengan nasionalisme yang tinggi. Selain itu, warga Indonesia juga memiliki keinginan yang tinggi untuk terlihat lebih unggul dibandingkan bangsa lain. Seiring berjalannya waktu, rupanya pandangan politik di Indonesia mulai berubah. Setelah melewati Orde Lama, keinginan untuk terlihat unggul sudah mulai mereda. Dalam Orde Baru, kemauan politik sudah beralih ke proses mengembangkan Indonesia dengan membangun ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah pada era Soeharto membuka ruang untuk perkembangan modal asing. 2. Bidang ekonomi. Perubahan ekonomi juga dirasakan saat terjadi perubahan Orde Lama menuju Orde Baru. Perbedaan Orde Lama dan Orde Baru ini di bidang ekonomi terlihat dari orientasi kebijakan dan stabilitas ekonomi. Pada Orde Lama, pemerintah menerapkan kebijakan berupa ekonomi tertutup sosialis atau komunis. Stabilitas ekonomi saat Orde Lama ditunjukkan dengan adanya tingkat inflasi yang masih tinggi. Orde Baru membawa perubahan dalam kebijakan ekonomi pemerintahan. Era Soeharto lebih mengacu pada ekonomi terbuka kapitalis. Saat Orde Baru, inflasi mengalami penurunan, tetapi kemudian mengalami peningkatan yang signifikan pada akhir era pemerintahan Soeharto. 3. Bidang sosial budaya. Perbedaan Orde Lama dan Orde Baru selanjutnya adalah bidang sosial budaya. Perbedaan ini terjadi karena jarak waktu dari era kemerdekaan menuju era pemerintahan. Orde Lama masih memiliki kondisi perubahan dari masa penjajahan menjadi masa merdeka. Pada era Orde Baru, bidang sosial budaya sudah berubah. Warga Indonesia sudah memiliki kebebasan umumnya dalam segala aspek, namun masih ditemui beberapa perseteruan terkait sara. 4. Sumber daya manusia. Ketika Orde Lama berlangsung, sumber daya manusia masih tergolong terbatas. Setelah mendapatkan kemerdekaan, pemerintahan masih berusaha untuk mempertahankan kemerdekaannya. Masih belum ada program untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan atau pekerjaan. Jumlah sumber daya manusia yang berkualitas masih sangat terbatas. Hal tersebut berubah ketika Orde Baru. Kualitas sumber daya manusia mulai meningkat. Pemerintah sudah melakukan berbagai usaha seperti meningkatkan jumlah masyarakat yang mendapatkan pendidikan formal. Perubahan Orde Lama dan Orde Baru membawa perbedaan yang mempengaruhi pemerintahan. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan pemimpin dan aturan yang dijalankan. Perbedaan Orde Lama dan Orde Baru sebaiknya dijadikan sebagai pembelajaran dalam menjalankan pemerintahan selanjutnya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.